em, next ini juga oleh-oleh saya dari pelatihan di Singapura kemarin bahwa ternyata emosi kita ya eh, ada 3 hal yang bisa berpengaruh terhadap emosi kita. Ya, yang pertama adalah fisiologi gitu. Fisiologi itu adalah bagaimana sikap tubuh gitu ya. Em, tubuh kita berpengaruh terhadap emosi ya. Kita kan mungkin selama ini tahunya adalah emosi berpengaruh terhadap tubuh ya. Misalkan ketika sedih, sikap tubuhnya biasanya gimana Bapak Ibu? Coba. Ketika sedih, eh, mungkin menunduk gitu ya, sikap kepalanya agak menunduk, terus kemudian napasnya jarang gitu ya. Gitu ya, napasnya agak jarang-jarang gitu ya. Terus kemudian Mas, lemes kelihatannya, betul Bu Ida. Terus apa lagi? Ketika marah, contohnya apa? Apa yang terjadi terhadap posisi tubuh kita? dada Tolak agak pinggang, membusung kali ya. Data akan membusung gitu ya. Terus kemudian tolak apa pinggang. namanya? Tolak Tulang pinggang. Terus pinggang betul. nafasnya gimana nafasnya? Cepat atau lambat? Cepat. Cepat, Lebih cepat ya. Nafasnya cepat. Degup jantungnya juga cepat gitu. cepat. Nah, selain emosi mempengaruhi tubuh atau fisiologi, ternyata fisiologi juga bisa mempengaruhi emosi, gitu ya. Jadi saling berpengaruh. Misalkan, tadi kan ketika ibu misalkan nggak bersemangat atau bapak ibu nggak bersemangat, cenderung bahasa Sundanya mengalempreh gitu ya. Eh, posisi tubuhnya itu mungkin terkulai begitu ya. Terus dadanya mengkerut gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Nafasnya agak slow gitu ya. Nah, ternyata bisa kita ubah gitu, bisa kita ubah. Ketika posisinya kita sedang tidak bersemangat, kita bisa ubah emosinya menjadi lebih bergairah dengan cara apa? Dengan cara mengubah posisi tubuh, lebih tegak duduknya, kemudian apa namanya lebih membusung dadanya begitu ya, atau coba lihat ke atas gitu ya, coba lihat ke atas. Gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa kita ubah posisi kita untuk bisa mengubah emosi. Nah kemudian yang kedua adalah fokus. Nah fokusnya apa? Jadi ada istilah energi flows atau energi itu mengalir kepada hal-hal yang kita fokuskan. Ketika kita sedih, fokusnya adalah hal-hal yang kita fokuskan, kesedihan-kesedihan itu gitu ya. Ketika kita sedih kehilangan sesuatu, misalkan kehilangan misalkan kendaraan kita atau motor kita dicuri gitu ya. Kita sedih ketika kita fokus kita memang ke kehilangan-kehilangan itu. Nah, coba kemudian fokusnya kita ubah kepada hal-hal yang sudah kita miliki, ya banyak hal yang kita miliki, atau fokusnya diubah kepada hal-hal yang membuat kita gembira, gitu ya. Misalkan fokusnya ke anak-anak kita yang lucu-lucu, gitu ya. Perasaan kita juga nanti akan berubah, gitu ya. Jadi fokus kita akan mempengaruhi emosi kita. Nah, ketika kita fokus pada hal yang tadi membuat kita marah, ya kita ganti fokus. Apa hal yang membuat kita bersyukur? Misalkan seperti itu, maka kita akan beralih state-nya atau keadaan emosinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa. Bahasa ini juga berpengaruh terhadap bagaimana kita merasakan atau emosi gitu ya. Hampir sama dengan tadi fokus, tapi lebih kepada kalimat-kalimat yang kita gunakan gitu ya. Ketika lebih banyak kalimat yang kita sampaikan adalah kalimat-kalimat dengan nada negatif, maka emosi kita juga akan cenderung negatif gitu. Nah, coba kemudian kita ubah ya bahasanya menjadi bahasa-bahasa yang lebih positif gitu. Contohnya misalkan gini, ini keterampilan, salah satu keterampilan berbahasa begitu ya. Ketika kita melihat teman kita gitu ya, teman kita agak pucet gitu ya, terus kemudian murung, terus kita tanya, kamu sakit ya, gitu ya. Nah itu perasaannya gimana tuh? Dibanding dengan kamu kayaknya kurang sehat ya, gitu ya.
seperti itu. Atau kamu kayaknya perlu istirahat deh, gitu ya. Itu bahasa yang lebih positif. Kurang lebih sama tujuannya, tapi efeknya berbeda. Sakit, oh iya ya, jadi efeknya juga ke kita jadi lebih negatif dibanding ketika kamu kayaknya lagi kurang sehat ya, atau kamu kayaknya perlu istirahat deh, gitu. Seperti itu. Jadi bahasa juga akan berpengaruh. Nah, masalahnya tadi emosi ini kita nggak akan bisa ubah, nggak akan kita manage ya, keterampilan emosi yang kedua, mengelola emosi, mengelola diri, nggak akan bisa kita ubah kecuali kita sadar dulu tentang emosi kita, gitu ya. Jadi pertama yang perlu kita sadari adalah diri kita, emosi kita, gitu. Nah, jadi kita perlu untuk melatih kesadaran, melatih apa sebetulnya yang saya rasakan, gitu. Nah, untuk bisa mengubah ini semua, gitu. Dan ini bisa dilakukan ketiga-tiganya dalam bersamaan. Mengubah tubuh, posisi tubuh, mengubah fokus dari hal yang kita persepsikan, yang kita rasakan, fokus ke kesedihan misalkan, kemudian kita coba ubah fokus ke apa yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian juga mengubah bagaimana cara kita berbahasa. Oke. Ini juga salah satu oleh-oleh ya. Bagaimana kita bisa menguasai emosi. Yang pertama adalah tadi mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang saya rasakan, gitu ya. Apa sebetulnya yang saya rasakan? Saya marah, atau saya kecewa, atau saya sedih, atau saya muak, atau saya jijik, gitu ya. Itu kita identifikasi, coba identifikasi. Apa sih yang sebetulnya saya rasakan, gitu. Apakah ada hal lain yang saya rasakan, gitu. Kemudian yang kedua adalah mengakui dan menerima perasaan itu. Nah, khususnya ketika kita untuk perasaan negatif. Rata-rata atau kebanyakan orang ketika kita merasakan suatu perasaan yang negatif, kita menolak, gitu ya. Menolak. Aduh, saya nggak mau merasakan ini. Saya nggak mau sedih, misalkan kayak gitu. Padahal yang ketiga ya, penasaran dengan apa sih sebetulnya yang pesan yang ingin disampaikan dari emosi kita. Jadi emosi kita sebetulnya punya manfaat, gitu, punya manfaat, punya tujuan, gitu. Sehingga apapun emosinya jangan kita tolak, ya, kita terima. Saya sedang sedih, saya mengakui bahwa saya sedang sedih, saya mengakui bahwa saya sedang marah. Kemudian yang ketiga adalah apa sebetulnya yang saya harapkan dengan mengalami emosi ini. Misalnya ketika kita marah itu tujuannya apa coba? Marah itu punya tujuan positif. Pertama bisa jadi untuk mengontrol situasi atau mengontrol keadaan, gitu ya. Atau yang kedua adalah marah itu tujuannya adalah untuk mengeliminasi atau mengurangi hambatan-hambatan, gitu ya. Hambatan-hambatan dari tujuan kita, gitu. Nah, ketika kita bisa mengenali emosi, kita coba kenali lagi dari emosi ini apa sih sebetulnya tujuan ya? Tujuan emosi ini muncul, apa sih yang diharapkan? Oh, saya sebetulnya ingin mengontrol situasi, gitu ya, seperti itu. Oh, ternyata dengan saya merasakan kesedihan, saya perlu untuk terkoneksi dengan orang lain, gitu ya. Saya perlu untuk menyambung silaturahmi lebih banyak lagi dengan orang lain sehingga saya kemudian tidak berlarut-larut dalam kesedihan ini. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu, sadar bahwa ternyata emosi itu ada tujuannya dan tujuannya apa, kemudian kita coba kita yang keempat adalah percaya bahwa kita bisa, gitu. Bisa mengelola emosi itu. Dengan cara seperti apa? Coba kita ingat-ingat. Dulu pasti kita pernah mengalami emosi ini, gitu ya. Dulu pernah kita marah, dulu pernah kita sedih. Nah, dulu apa yang kita lakukan sehingga kita berhasil mengatasi kesedihan atau berhasil beralih dari tadi perasaan sedih, perasaan marah ke netral, gitu ya. Coba diidentifikasi. Nah, ini juga PR buat Bapak Ibu ya. Apa yang bisa dilakukan ketika dulu Bapak Ibu marah, sedih, gitu ya, atau kecewa, sehingga Bapak Ibu bisa netral lagi, gitu. Kemudian yang keempat atau yang kelima adalah yakin bahwa tadi
kompetensi yang Bapak Ibu miliki dalam mengelola emosi itu juga bukan untuk sekarang, tapi juga untuk orang lain, untuk masa depan, gitu ya. Akan berpengaruh juga atau akan bermanfaat di masa depan. Dan keenam adalah tentunya ambil tindakan, gitu ya. Lakukan take action ketika tadi saya merasa sedih, saya merasa perlu untuk terkoneksi dengan orang lain atau bersilaturahmi dengan orang lain. Lakukan, gitu. Jangan kemudian udah tahu tujuannya apa tapi tidak dilakukan. Jadi angger wes sedih, gitu ya. Atau marah. Tujuan saya marah adalah sebetulnya untuk mengontrol situasi, gitu ya. Kemudian dari situ kita tahu tujuannya, oke. Ada alternatif cara yang lain nggak untuk bisa mengontrol situasi, gitu ya. Nah, kemudian lakukan, gitu ya. Nah, itu kurang lebih tentang ini, kita masih berbicara tentang bagaimana kita sadar diri dan sadar atau mengelola kompetensi yang pertama dan kedua, yaitu mengenali diri sendiri, self awareness, dan juga yang kedua adalah mengelola diri, gitu.